Selamat malam. Dunia kedokteran jadi sorotan usai mencuatnya berbagai kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter. Hal ini berujung pasien dan keluarga dihinggapi rasa khawatir saat menjalani layanan kesehatan. Dokter yang seharusnya bisa mengobati dan menyembuhkan malah jadi pelaku kejahatan. Saya mengundang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang kemarin baru saja berulang tahun. Selamat malam Pak BGS. Kita bicara malam, 8 Mei, 6 Mei yang lalu Pak BGS ulang tahun. Happy birthday. Iya, lansia udah 61. Bisa dapat layanan transportasi publik gratis. Gratis, betul. Karena masuk lansia. Pak BGS, saya mau mulai dulu dengan yang paling terakhir. Karena Pak Menkes itu menemani Pak Presiden menerima Bill Gates. Yang ramai dicemaskan oleh publik adalah ketika dijelaskan soal ada hibah sebesar 2,6 triliun dan itu ditujukan salah satunya untuk uji coba vaksin TBC. Publik cemas dan itu tercermin di platform sosial media yang merasa bahwa publik kemudian jadi kelinci percobaan vaksin TBC yang dibuat oleh Bill Gates. Apa penjelasan Pak Menkes? Pertama saya mau sampaikan bahwa ada 2 pandemi atau 2 penyakit menular yang tadinya membunuh banyak manusia sekarang bisa dikendalikan. Nomor 1 cacar. Kalau kita masih ingat dulu cacar tuh banyak mematikan masyarakat. Itu hilang karena ditemukan vaksinnya. Jadi kalau kita ingin kecil kasih vaksin cacar. Nomor 2 yang lebih dekat itu COVID. Membunuh banyak orang bisa dikendalikan begitu vaksinnya keluar. Jadi pertama saya mesti menjelaskan ke publik nih. Secara evidence based, secara science, vaksin itu efektif untuk mengendalikan penyakit menular dengan 2 bukti tadi. Nah, TBC nggak banyak orang tahu itu adalah pembunuh terbanyak di dunia dan di Indonesia. Setahun tuh yang meninggal 1 juta di dunia, di Indonesia tuh 100.000. 5 menit 2 lah di Indonesia yang meninggal. Jadi kita ngobrol gini, mungkin 10, 20 teman-teman kita meninggal karena TBC. Oleh karena itu vaksinnya harusnya di-develop cepat. Karena ini penyakit menular sekarang yang paling banyak sesudah COVID reda. Masalahnya penyakit ini menyerang negara miskin atau negara yang belum kaya. Jadi negara-negara kaya nggak mau menyumbangkan dananya. Itulah sebabnya kenapa ada satu institusi yang mau menyumbangkan dananya untuk meneliti vaksin ini. Sesudah ratusan, ini udah ada ratusan tahun TBC ini. Nah, yang mendevelop sebenarnya perusahaan farmasi. Saya lupa kalau nggak salah namanya GlaxoSmithKline. Tapi karena lihat ini hanya buat negara miskin, dia nggak mau terusin sendiri. Akhirnya diambil oleh Bill Gates. Karena Bill Gates menyumbangkan $9 miliar setiap tahun untuk membantu negara-negara Afrika, Asia sama sini. Nah, begitu ini sudah sampai clinical trial level 3, kan yang pertama dites dulu safety-nya. Kemudian dia mau tes efikasinya, ampuhnya berapa banyak. Dia mau tes ampuhnya berapa banyak, itu kan tergantung genetiknya juga, sukunya, rasnya. Jadi perlu lakukan di beberapa negara. Nah, Indonesia waktu itu nggak masuk. Saya datang, kenapa Indonesia jadi tertarik untuk masuk di clinical trial level 3? Ini clinical trial untuk melihat efikasi ya. Jadi safety segala macam udah selesai. Udah selesai. Karena di situ poinnya Pak Menkes. Karena yang dirasakan oleh publik adalah masyarakat Indonesia menjadi kelinci percobaan dan kemudian karena tidak ada transparansi, tidak ada keterlibatan publik atau ahli di sini, maka dan kemudian penerima vaksinnya adalah kelompok-kelompok rentan, mereka hanya bisa terima cairan apa yang masuk ke tubuhnya tanpa tahu apa dampaknya bagi tubuh. Nah, yang melakukan clinical trial ini adalah 2 perguruan tinggi kita kerjasama. Satu adalah UI, satu lagi Unpad. Jadi bukan Kemenkes melakukan sendiri menteri, enggak. Yang melakukan adalah UI dan Unpad, isinya semua ahli-ahli untuk ngetes. Vaksinnya udah jadi sekarang, dites. Apakah vaksin ini efektif? Khususnya untuk race Indonesia. Karena saya bisa cerita nanti kalau sempat ada vaksin namanya vaksin malaria udah jadi, ternyata cocoknya untuk race Afrika, untuk race Indonesia nggak cocok. Nah, ya tapi mengetahui cocok atau tidaknya, apakah itu diuji cobakan oleh di tubuh manusia Indonesia, masyarakat Indonesia? Ini diuji coba, saya pakainya nggak pakai istilah uji coba, karena sebenarnya
clinical trial level 3. Itu yang dilakukan di Indonesia sekarang. Disuntikan ke masyarakat, dikasih tahu masyarakatnya, apa untungnya bagi mereka. Mereka bisa dapat vaksinasi ini lebih cepat. Jadi mereka pasti kalau ini efektif dan sudah terbukti safety ya, dia akan terlindungi. Yang nomor 2, semua ahli-ahli di Indonesia, utamanya di UI dan Unpad, itu jadi paham mengenai penyakit ini dan vaksinnya lebih dulu dibandingkan negara lain. Nomor 3, kita mempersiapkan Bio Farma karena kita jadi site clinical trial. Kalau nanti ini sukses, Bio Farma bisa bikin dan puluhan juta sampai ratusan juta vaksin kita bisa develop di Bio Farma. Itu untungnya kalau kita berpartisipasi di dalam clinical trial ini. Bagaimana dengan anggapan bahwa ini adalah bagian dari seolah kucuran dana hibah untuk kesehatan masyarakat Indonesia, tapi sesungguhnya ini menyembunyikan kepentingan global? Justru kalau misalnya kita diam saja, nggak lakukan apa-apa, kita akan tertinggal, nanti negara yang dapat clinical trial akan dapat vaksinnya duluan. Dan at the end of the day, masyarakat kita yang mati 100.000 setiap tahun akan menjadi prioritas berikutnya dibandingkan negara lain yang bisa mendapatkan akses vaksin ini. Karena mereka berpartisipasi duluan. Itu kejadian di banyak clinical trial vaksin lainnya. Nah itu kita nggak mau kan, kita ngalami waktu COVID kan. Ya kita lumayan baik, tapi kan kita bukan yang pertama terlindungi. Jadi Anda ingin membantah bahwa uji coba vaksin TBC yang diberikan oleh Bill Gates berupa dana hibah ke Indonesia itu bukan semacam uji coba ajang kelinci percobaan bagi masyarakat Indonesia. Saya kasih contoh lain yang mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Clinical trial itu banyak dilakukan. Yang paling sering sebenarnya bukan vaksin. Paling sering adalah clinical trial untuk treatment cancer. Banyak tuh. Sudah safety-nya udah jadi, mau dilihat efikasinya. Orang yang udah cancer terminal, dia tahu kan dia bakal meninggal kan? Nah, kalau ada akses ke clinical trial, kita berpartisipasi, itu orangnya bisa dapat gratis. Apakah ini akan 100% sukses apa enggak? Tidak menjamin 100%, tapi tidak akan harmful buat dia. Karena kan udah selesai di clinical trial level 1 tuh. Harmful tidak harmfulnya udah selesai di level 1. Jadi tidak ada downside risk-nya. Dia bisa hanya apakah bisa menyembuhkan atau tidak. Itu upside risk. Jadi kalau dia ternyata memang ampuh, dia selamat dan hidup. Nah, di seluruh dunia orang-orang ini mengejar yang namanya clinical trial ini. Ya, dia mengejar clinical trial ini supaya bisa berpartisipasi. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin sarankan, harusnya teman-teman kita melihat ini sebagai salah satu contoh. Oke, Pak BGS, karena ini ramai sekali setelah kunjungan Bill Gates, Pak Menkes di sini menjelaskan pertama kali bahwa ini adalah satu bagian justru untuk menyelamatkan ribuan masyarakat Indonesia 100.000 yang meninggal setiap tahun karena penyakit TBC. Saya mau masuk ke persoalan karena ini baru pertama kali Pak BGS hadir untuk menjelaskan kenapa judulnya adalah Awan Gelap Dunia Kedokteran. Karena dalam 2 bulan terakhir ini kita mendengar satu perbuatan tindakan yang dilakukan oleh dokter. Saya mulai dulu soal tersangka Priguna Anugrah, seorang residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Unpad. Dia memiliki akses obat bius, ya dokter spesialis anestesi pasti. Tapi kemudian dia memperkosa pasiennya dan keluarga korbannya. Pak Menkes, Anda selalu mengatakan ingin mentransformasi pelayanan kesehatan. Apanya yang mau transformasi kalau kelakuan dokter bisa, maaf, sebiadab ini? Saya pertama ya masih lihat judulnya kan kaget juga ya. Tadi saya lihat, oh judulnya seperti ini. Tapi setelah saya pikir lagi, Mbak Rosi itu kalau taruh judul kan pasti mikirnya panjang gitu. Dan saya sebagai seorang manusia lihat, kalau kita malam pasti ada paginya kan. Setiap gelap pasti ada terangnya. Kita masuk terowongan gelap pasti keluarnya terang. Jadi kalau saya ngelihat
Ibu Kartini aja nulis buku habis gelap terbitlah terang. Jadi saya nggak melihat bahwa gelap ini sesuatu yang harus kita takuti dan kemudian mengerikan. Sorry Pak Menkes, takut. Setuju. Dokter spesialis pemegang obat Setuju. bius Itu menyuntikkan obat bius ke pasien dan kemudian memperkosa anggota keluarga juga diperkosa, itu awan gelap. Setuju, itu setuju. Maksudnya kalau kelakuan dokter spesialis seperti maksudnya ini. saya adalah kita tidak bisa kemudian terus berhenti di malam hari atau di dalam terowongan. Kita harus maju merubah diri kita supaya kita masuk ke alam yang lebih terang. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kejadian itu sangat menyedihkan buat saya sebagai Menteri Kesehatan. Dan saya sangat berempati kepada keluarganya. Ini banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita bicara ke topiknya, tapi kita melupakan bahwa dampak ke orang yang terkenanya itu luar biasa. Nah, itu yang saya bilang, oknum-oknum seperti ini kita harus beresin. Kalau kita lihat satu, mungkin kejadiannya ada lebih dari ini. Apa yang lebih kita dari ini karena saya ada rasa pengakuan. Lebih dari ini. Ya, saya mau mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Pak Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi 9 kemarin 29 April. Ini mau saya sampaikan. Jadi selama ini kita melepas. Salahnya Kemenkes, kita melepas karena kita merasa itu di luarnya kita. Kalau kita pegang itu juga sensitif. Kalau Pak Menkes atau Kementerian Kesehatan sudah tahu ada perilaku semacam ini, mengapa tidak dari sejak awal kelakuan-kelakuan dokter seperti ini dihentikan? Pecat mereka sebagai dokter spesialis. Kita akan lakukan itu ke depan. Ke belakang yang menarik supaya ini fair juga untuk banyak dokter-dokter yang lain ya. Saya lihat dokter yang melakukan hal seperti ini ada. Apakah lebih dari satu? Saya yakin lebih dari satu karena laporan yang kita dengar itu ada beberapa. Tetapi ada juga lebih banyak dokter-dokter lain yang baik karakternya, bekerja dengan baik, sekarang mereka juga jadi terkena dampaknya seperti ini dan kena stigma. Nah, itu yang saya merasa kita harus fair dan adil ke mereka, bilang yang salah makanya harus kita hukum dengan tegas. Supaya jangan sampai yang salah dan yang baik itu dianggap menjadi satu bentuk, kemudian publik bilang semuanya kayak begitu. Itu sebabnya saya menghimbau juga ke dalam. Jangan kita biarkan. Masalah buat saya dulu adalah, Mbak Rosi ya, selama dokter itu jadi pendidikan, itu ada dualisme yang saya harus bereskan. Dualisme di pendidikan. Maksudnya jadi begini, maksudnya gini, ini dokter ini emang pada dasarnya sakit jiwa atau karena pendidikan di kedokteran bukan. Jadi kayak gini? Saya merasa itu tanggung jawab saya. Cuma masalah begini, dokter itu adalah peserta didik dari kementerian yang lain. Dia bukan pegawai dari rumah sakitnya. Jadi ada dua kementerian yang memegang ini nih. Nomor dua, padahal dia bekerja di rumah sakit yang di bawah saya, dan dia Hasan juga Sadikin ketemu dengan pasien yang merupakan pasien saya. Jadi suatu saat kalau saya ngambilnya terlampau jauh, saya tuh overrule my jurisdictions gitu. Dan saya pernah melakukan itu, dan saya diberitahu bahwa itu bukan jurisdiksi saya. Jadi saya revert back. Tapi setelah ini kejadian ini, saya sadar, dan saya duduk sama Kementerian Dikti, Mas Brian, sama-sama kan alumni ITB. Kita tuh nggak bisa begini, karena kalau kita sungkan-sungkan pakai masing-masing, nggak ada yang ngurus. Saya menangkap kesan Pak Menkes sebenarnya tahu, tetapi mau melakukan sesuatu karena ini dihalangi oleh. Saya nggak bilang dihalangi. Ini jadi kemudian saya cuma bilang, saya pernah kan dulu kan, begitu ada Kompas kan keluarin kan, ada masalah kejiwaan. Ya. Saya mau survei, saya sempat ditegur. Pak, itu Bapak mau survei kejiwaan, itu bukan orang Bapak, apa haknya Bapak survei dia? Saya dapat formal komplain. Nah, saya bilang, oke. Kalau bukannya orang Bapak, berarti orang yang dimaksud dia apa adalah definisi? Peserta didik dari FK, bukan orangnya dari rumah fakultas sakit. kedokteran. Jadi kalau saya melakukan sesuatu ke mereka, itu intervensi dari, saya terlalu mengintervensi ranahnya orang lain. Tapi begitu kejadian seperti ini kan, yang masalah jadi masyarakat. Kita ngomong-ngomong intervensi kan urusan saya sama Pak Brian sebenarnya. Pak Brian saya ngomong, udahlah Pak, yuk kita beresin sama-sama nih. Kalau kita sama-sama saling sungkan, sama-sama saling nunggu, yang kejadian masyarakat yang kena kan. Jadi kita berinisiatif, udahlah Pak Brian, kita duduk bareng. Itu sebabnya kemudian kita masuk bareng, dan yang bersangkutan kemudian kita cabut izinnya dan nggak boleh praktek lagi. Kami kembali sesaat lagi.